Selamat datang di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme investigasi, Persami bukan jurnalisme data. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Ada yang bilang Jogja terbuat dari kenangan. Awalnya aku pikir, oh ya. Tapi belakangan aku bisa mengamininya. Seminggu yang lalu aku baru diputusin sama pacarku. Dan sampai hari ini masih belum bisa move on. Aneh sih. Ya aku akui kalau aku cowok yang brengsek. Pernah selingkuh, ketahuan, dimaafin, selingkuh lagi. Aku juga sering bohong. Dan selama pacaran mengarahkan segalanya untuk kepentinganku sendiri. Egois? Mungkin. Tapi anehnya kenangan bareng mantan selama kurang lebih 2,5 tahun sampai saat ini masih sering kebayang. Pada suatu sore aku pergi ke pantai Parangtritis, sebuah pantai yang cukup populer di Jogja. Ya pengen menyendiri aja, refreshing lah. Waktu itu jam 5 sore aku ingat. Matahari pelan-pelan mulai tenggelam. Pantai ini sepi. Aku memang sengaja memilih sisi pantai yang agak sepi biar aku bisa menikmati kesendirianku. Aku berjalan menyusuri pantai. Kakiku terseok melewati pasir pantai Parangtritis yang hitam warnanya. Ombak berdebur keras dan angin juga makin kencang. Tapi pikiranku masih dipenuhi kenangan-kenangan dan ya, penyesalan. Tapi kemudian langkahku terhenti. Di depanku, dari jarak sekitar 20 meter, tiba-tiba aku melihat seorang perempuan yang berdiri menatap laut. Sendiri. Aneh. Aku yakin betul di sepanjang pesisir dari tadi itu cuma ada aku. Kok tahu-tahu ada cewek berdiri di depanku. Perempuan itu berparas cantik. Rambutnya panjang, lurus tergerai. Dia pakai kardigan warna hijau. Dan entah kenapa aku ngerasa dia cocok banget pakai itu. Cantik banget, Ben. Aku terdiam beberapa saat. Pandanganku gak bisa lepas darinya. Aku bagaikan kena sihir pelet. Iya, pelet. Sikatlah. Masa jombloku akan berakhir sebentar lagi. Aku kemudian memberanikan diri berjalan ke arahnya lalu menyapa. Mbak, sendirian aja? Lalu dia jawab, Iya mas. Masnya juga kok sendirian? lampu hijau nih batinku. Akhirnya kami pun berkenalan. Namanya Rara. Katanya si anak asli sekitar situ, anak asli Parangtritis. Kami ngobrol dengan asik. Dan yes, aku dapat nomor HP-nya. Setelah dapat nomor HP, kau kemudian pamit. Ya dong, aku harus susun strategi yang rapi. Jangan terburu-buru nekatin dia. Dan kami pun janjian besok sore akan ketemuan di tempat yang sama. Ya setuju. Yes. Setelah itu aku berjalan ke arah motorku di parkir. Sebuah warung kecil yang sudah tidak terpakai. Gelap banget men, udah jam 8 malam. Suasananya juga sepi. Sesampainya di dekat motorku, tiba-tiba di hadapanku muncul seorang nenek berbaju serba putih. Kaget dong. Jantungku berdebar kencang. Dan ini aneh. Demi Tuhan aku tidak melihat siapapun dan sekarang ada nenek yang sudah ada di depanku. Aku gak tahu siapa dia. Mungkin penjaga warung atau gak mungkin. Lalu tiba-tiba nenek itu menatapku. Aku makin deg-degan. Jantungku makin berdebar kencang. Badanku juga kaku semua. Kemudian nenek itu berkata, Mas, pikirannya jangan kosong. Suaranya terlalu lirih. Aku tanya kembali, gimana mbah, pripun? Dia jawab, ojo leno, opo sing mok delok ning kene
durung mesti kasunyatan. Jangan terlena, apa yang kamu lihat di sini belum tentu nyata adanya. Aku juga nggak tahu harus jawab apa, aku cuma iya mbah. Dan aku pergi menstarter motorku tanpa peduli apa yang barusan nenek itu katakan. Aku pulang. Keesokan harinya aku kembali ke Parangtritis. Aku sudah sangat bersemangat untuk bertemu dengan Rara. Sepanjang jalan aku masih terbayang sosoknya. Aku masih nggak bisa mikir kenapa dia tiba-tiba muncul di tepi pantai. Creepy sih, tapi bodo amat lah. Cantik banget cuy. Sampailah aku di spot pertama kali bertemu Rara dan kita janjian memang di situ. Sekitar jam 5 sore. Ya aku tunggu. Tapi Rara nggak kunjung datang. 1 jam belum datang. 2 jam aku masih duduk sendirian di tepi pantai. Sampai sekitar pukul jam 8 aku pikir, sialan. Aku di ghosting. Aduh, udah jauh-jauh ke sini. Apes bener malam ini. Ya sudahlah, aku pulang saja. Dan ketika aku berdiri, tiba-tiba kabut menyelimuti sekelilingku, menutupi seluruh permukaan air dan pasir pantai. Dari kejauhan aku mendengar suara lonceng bersahutan. Amai sekali. Makin lama makin dekat, makin lama makin kenceng. Dan tatapanku menuju ke satu titik, ke arah laut. Aku melihat kereta kencana yang sangat indah, seperti yang aku lihat di lukisan-lukisan Jawa. Dan makin lama makin dekat menghampiriku dan sekarang benar-benar ada di hadapanku. Pintu kereta kencana terbuka dan Rara keluar dari kereta kencana itu. Tapi kini ia berdandan bak seorang putri raja. Kembennya warna hijau, begitupun warna batiknya. Nggak norak tapi elegan banget, sangat anggun. Wajahnya, cantik banget. Rambutnya panjang terurai dan ia mengenakan mahkota yang sangat indah. Dan gak sadar aku sudah duduk di sampingnya, di atas kereta kencana. Ia tersenyum dan aku pun tersenyum. Kereta kencana membawa kami pergi. Aku melihat ke arah jendela. Aku di atas lautan. Tapi aku udah gak bisa mikir apa-apa lagi. Aku bahagia di samping Rara. Tepat seminggu kemudian, otoritas Kabupaten Bantul menemukan mayatku yang sudah terbujur kaku dan terdampar di salah satu sudut pantai Parangtritis. Jadi siapa sebenarnya Nyi Roro Kidul, sosok perempuan mistis penguasa laut selatan Jawa? Ada banyak versi soal jati diri Nyi Roro Kidul. Ada yang bilang kalau Nyi Roro Kidul merupakan keturunan Raja Airlangga dari Kahuripan, hingga keturunan Raja Kediri Jayabaya. Merle Calvin Rickleff dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200 sampai 2008 menyebut Nyi Roro Kidul adalah putri Raja Pajajaran dengan nama Dewi Retno Suwodo. Salah satu versi yang paling terkenal adalah seperti yang dikisahkan Nancy Florida dalam Jawa Islam di masa kolonial. Sang ratu terlahir sebagai anak perempuan Prabu Sindula, penguasa kerajaan Galuh Jawa Barat abad ke-13 yang terkenal sakti. Ratu Kidul lantas menjelma menjadi Dewi Pelindung Kerajaan Mataram. Dalam babat Tanah Jawi, baik Panembahan Senopati, Raja pertama Mataram Islam maupun penerusnya, Sultan Agung, dikisahkan rutin berziarah ke pantai Parangtritis untuk menemui sang ratu dan bersetubuh dengannya. Hubungan istimewa antara Raja pendiri Mataram dan Ratu Kidul dipercaya telah membawa Kesultanan Mataram ke puncak kejayaannya pada awal abad ke-17. Bahkan diyakini ada semacam perjanjian bahwa tiap Raja Mataram yang baru naik tahta harus memperistri Nyi Roro Kidul.
Prosesi perkawinan sang raja baru dengan Nyi Roro Kidul disimbolkan dengan sebuah tarian, Tari Bedoyo Ketawang, sebuah tarian dari Kasunanan Surakarta yang dibawakan oleh 9 penari perempuan. Tarian ini digelar hanya pada saat penobatan raja baru dan tujuannya memang khusus untuk memuja kecantikan sang ratu serta perlambangan nostalgia pertemuannya dengan para pendiri Mataram. Saking sakralnya, pada momen tertentu, salah satu di antara 9 penari perempuan bisa saja kerasukan roh Ratu Kidul yang lantas dibawa untuk disetubuhi oleh sang raja baru. Ritual lain yang dilakukan keraton untuk sang Ratu Laut Selatan adalah upacara labuhan yang digelar setahun sekali di Pantai Parangkusumo, sebelah barat dan masih satu garis pantai dengan Pantai Parangtritis. Pantai Parangkusumo ini diyakini adalah pintu gerbang utama menuju Keraton Gaib Laut Kidul. Posisinya juga cukup unik. Pantai Parangkusumo, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi merupakan satu garis lurus dari selatan ke utara. Di pantai ini juga terdapat sebuah petilasan berupa batu yang sering disebut Selo Gilang. Konon, batu ini adalah tempat bertemunya Nyi Roro Kidul bersama Danang Sutawijaya yang tak lain merupakan Panembahan Senopati, pendiri Kesultanan Mataram. Dan di Selo Gilang itu juga mereka membuat perjanjian untuk saling menjaga antara Keraton Laut Kidul dan Kesultanan Mataram. Prosesi ritual labuhan sendiri adalah upacara pengiriman hadiah berupa sesaji yang dilarung terbawa ombak pantai selatan ke tengah lautan. Sesajian labuhan biasanya berisi kain batik, motif parang rusak awisan dalam dengan kemben hijau, atau yang biasa disebut dengan kain cangkring sumekan gadung, dengan pola warna hijau putih bernama Gadung Melati, yang diambil dari nama roh halus pelindung garis pantai Parangtritis, Nyai Gadung Melati. Dan warna hijau jadi unsur penting dalam sesajen, karena diyakini warna hijau adalah warna favorit Ratu Kidul. Kalian tahu kan, ada mitos pamali pakai pakaian warna hijau di pinggir pantai selatan. Itu karena konon sang ratu tidak suka jika ada orang lain yang memakai warna hijau di daerah kekuasaannya. Daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Daerah kekuasaan Nyi Roro Kidul terbentang sepanjang pantai selatan dari Jawa bagian timur hingga barat. Selain Pantai Parangkusumo yang diyakini adalah gerbang utama, ada satu tempat yang disakralkan, yakni Pantai Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Kawasan Pantai Pelabuhan Ratu konon merupakan tempat persinggahan Nyi Roro Kidul. Tak jarang, sosok gaibnya sering terlihat menampakkan diri dengan mengendarai kereta kencananya. Bahkan ada sebuah hotel di kawasan Pantai Pelabuhan Ratu yang menyiapkan kamar khusus, kamar 308. Khusus untuk sang ratu jika sewaktu-waktu singgah di Pelabuhan Ratu. Terlepas dari percaya atau tidak percaya, budaya Nusantara di masa lampau memang meletakkan sosok perempuan di tempat yang terhormat. Menurut Anthony Reid, sejarawan spesialis kebudayaan Asia Tenggara, kepercayaan animisme menempatkan fungsi reproduksi perempuan dalam kapasitas mereka sebagai pemilik ilmu magis yang sulit ditandingi oleh lelaki. Perempuan begitu dihormati dalam dunia spiritual dan kerap tampil sebagai pemimpin ritual untuk menghubungkan manusia dengan roh para leluhur. Meskipun agama baru masuk dan berhasil menggeser tatanan lama, di beberapa daerah di Nusantara masih terdapat sisa-sisa keyakinan bahwa hanya perempuanlah yang mumpuni dalam hal spiritual dan ilmu sihir. Dan kisah Nyi Roro Kidul ini merupakan salah satu tradisi pemujaan roh halus perempuan yang paling terkenal. Jadi kalian berani nggak nginep di kamar 308? Atau malah ada yang punya pengalaman pribadi dengan sosok penguasa Laut Selatan? Saya Yantina. Dan saya Rifa. Sampai jumpa di Persami edisi selanjutnya.